Ya, alhamdulillah pagi ini sudah hadir bersama kita melalui sambungan dari luar. Sudah ada tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Mas Doni Gahral Adian. Selamat pagi, Mas Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Arief. Ya, kita ngobrol-ngobrol pagi ya, Mas ya, untuk juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala masyarakat saat ini. Mas, di kabar pengantar tadi kita menghadirkan adanya semacam keluhan yang saat ini dirasakan oleh pasar tradisional, Mas. Di pemberitaan pun juga saya merilis ini dampak corona, pasar tradisional di Palu, Sulawesi Tengah diketahui jadi sepi pembeli. Lalu juga di kawasan Semarang, di pasar Pedurungan juga ini dikabarkan turun, Mas, pembelian ataupun transaksi di pasar tradisional. Apa yang bisa mungkin disampaikan untuk mereka, Mas? Nih. Ya, jadi memang corona ini bukan cuma krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi ya, karena punya dampak ekonomi yang cukup signifikan ya. Indikatornya adalah penurunan daya beli. Ya, akibat misalnya ada PHK massal ya, kemudian pekerja sektor informal kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi pemerintah sudah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk mengatasi ini. Jumlahnya cukup signifikan, 110 triliun disiapkan berupa program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, pembebasan biaya listrik untuk mereka yang melanggan 450 volt ampere ya, diskon 50% untuk yang 900 volt ampere, kemudian dukungan logistik sembako kebutuhan pokok yang jumlahnya hampir 25 triliun. Jadi sebenarnya langkah-langkah pengamanan sosial sudah dilakukan dan sudah dan sedang dilakukan. Dan insya Allah ini akan membantu perekonomian terutama mereka yang kelas menengah bawah, begitu Mas Arief. Baik, Mas Doni, ini alhamdulillah juga sudah ada masyarakat yang ingin juga menyampaikan sesuatu begitu ya. Ini dari Makassar ada Mas Sahid ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Sahid. Mas Sahid, selamat pagi. Mas Sahid. Ya, sepertinya terputus ya. Tapi kalau kita melihat pemberitaan juga ya Mas Doni ya, sambil menunggu masyarakat tentunya, ini kabarnya tadi pendataan jaring pengaman sosial yang disiapkan oleh pemerintah juga belum rampung sepenuhnya, Mas. Kapan kira-kira ini bisa direalisasikan konkretnya, Mas? Iya, Presiden memerintahkan segera. Jadi artinya bukan saat hitungan minggu, hitungan hari ya. Artinya data segera dilengkapi. Ya, Kementerian Teknis bekerjasama dengan BPS melengkapi data itu secara baik, begitu kan, dan segera setelah itu dana bisa dialokasikan langsung ke mereka yang membutuhkan. Jadi ini mitigasi cepat ini untuk menangani dampak ekonomi dari COVID-19. Baik, sudah tersambung lagi dengan Mas Sahid ya di Makassar. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Sahid. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, singkat saja Mas, apa yang disampaikan dari aspek kehidupan sosial ekonomi yang dirasakan? Ya, saya bertanya aja, kenapa yang mudik saja yang di karantina? Kok nggak dicoba di karantina semua sekalian? Kan wabah ini tambah meningkat. 14 hari kan di karantina. Itu pendapat saya. Oke. Jadi masukan dari Pak Sahid tadi. Mungkin Mas Doni ini terkait dengan mudik, Mas Doni, ada himbauan dari Presiden ya, boleh mudik tapi ODP statusnya. Ya, saya perlu meluruskan ya. Jadi himbauan Presiden itu adalah sebenarnya larangan mudik. Nah, untuk itu maka akan dilakukan pembatasan transportasi publik ya untuk mudik. Juga ada pembatasan untuk mobil dan kendaraan bermotor roda 2. Ya. Dan bila mana ada yang tetap nekat ya mudik, maka akan dikenakan status sebagai ODP dan harus karantina. Jadi ini sebenarnya justru adalah disinsentif bagi mereka yang mudik. Jadi semangatnya adalah melarang ya, semangatnya adalah
membatasi mudik ya, bukan memperbolehkan. Ya, jadi ada pembatasan alat transportasi, ada apa namanya sanksi untuk bukan sanksi sebenarnya, ada ancaman bahwa nanti yang mudik akan dikenakan ODP. Kan nggak enak begitu pulang tidak bisa silaturahmi, malah harus di rumah 14 hari. Gitu. Ya kan? Jadi himbauan presiden itu untuk tidak mudik ya, bukan membolehkan begitu. Ya, jadi karena virus ini sangat mudah menyebar, maka himbauannya adalah mereka diharapkan tidak membawa virus dari kota ke desa-desa yang akhirnya nanti akan menyusahkan masyarakat di desa. Dan tidak terkecuali sanak keluarga sendiri yang ada di kampungnya begitu. Baik, sudah ada penelpon lagi Mas Doni, kita terima. Ada Pak Sujarwo di Tuban, Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sujarwo. Selamat pagi, Mas Doni. Ya, silakan Pak Jarwo. Saya ingin tanya tentang peraturan pemerintah itu. Itu di situ kan tertulis pariwisata, perdagangan dan sebagainya. Nah, saya itu pengusaha catering, pengusaha wedding organizer, terus pokoknya yang berhubungan orang hajatan. Dan semua job saya dari bulan 4 sampai bulan 6 itu sudah dibatalkan semua. Terus saya nanti pendapatannya dari mana? Padahal kita juga hubungan sama perbankan. Apa itu termasuk terdampak? Kok tidak tertulis di situ? Apa masuk kategori pariwisata atau kreatif atau yang bagaimana? Nah, itu saya mohon solusinya, Mas Doni. Baik, Pak Sujarwo, terima kasih partisipasi Anda. Langsung Mas Doni. Ya. Jadi semua UMKM ya, termasuk usahanya Pak Jarwo itu masuk kategori yang terdampak. Artinya bisa mengajukan keringanan ke bank untuk restrukturisasi kredit. Ya, jadi silahkan berhubungan langsung dengan bank ya sebagai yang meminjamkan untuk mengatur bagaimana baiknya supaya usaha masih bisa terus berjalan ya di tengah krisis ini. Itu saya kira tinggal berkomunikasi, dan pemerintah kan sudah mengatakan bahwa akan ada restrukturisasi bagi mereka-mereka yang terdampak, terutama usaha kecil menengah, karena itu kan tulang punggung perekonomian. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi usaha kecil mikro menengah ya, supaya mereka bisa tetap bertahan dalam krisis ini begitu. Mas Doni, mungkin yang diinginkan oleh Pak Jarwo dan mungkin para pengusaha-pengusaha lokal kecil dan menengah lainnya itu mereka ingin itu ada spesifikasi penyebutan atau mention gitu loh kriteria bidang usahanya Mas Doni begitu. Mungkin nggak sih itu dibikin semacam list begitu oleh pemerintah? Iya, nanti ada surat edaran saya kira dari OJK ke lembaga-lembaga keuangan ya, di mana di situ nanti semua usaha kecil mikro menengah UMKM ya itu bisa mengajukan keringanan bila mana ada kredit bank terkait dengan usahanya. Jadi saya kira itu nanti tinggal berkomunikasi saja ke pihak peminjam atau lembaga keuangan yang tempat dia meminjam uang, itu bisa diselesaikan di situ nanti. Baik, ya mudah-mudahan pada saat ke bank jawaban pihak banknya nanti bukan seperti yang beredar viral saat ini ya Mas ya, kan yang minjem Anda bukan Pak Jokowi lagi, katanya begitu nanti Mas takutnya Mas. Mungkin kita sebar luaskanlah informasi positifnya kepada masyarakat begitu Mas Doni. Mas, kita jeda dulu sejenak ya, masih akan terus melibatkan Mas Doni dari KSP dan juga penelpon masyarakat. Silakan menghubungi kami di 0214610322. Kami akan fasilitasi Anda untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut ya seputar dampak dari COVID-19 ini. Saat lagi. Ya, masih bersama dengan Mas Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan. Dan ini sudah ada penelpon lagi dari masyarakat, Pak Risnandar di Jakarta. Selamat pagi, Pak Risnandar. Iya, selamat pagi, Mas. Ya, silakan. Sorry, di Cibinong ya, Mas? Di Cibinong ya? Iya, di Cibinong, Bogor. Baik, silakan poinnya. Ya, selamat pagi, Mas Doni. Ini, yang saya mau tanyakan itu mengenai bantuan langsung tunai. Itu sasarannya nanti data yang dipakai sama dinas sosial itu data yang mana? Kalau data yang lama kan yang terdampak COVID ini kan hampir semua merata ya. Sedangkan saya sendiri itu nggak punya yang namanya kartu sembako, kartu prakerja. Kebetulan profesi saya kan ojek online. Oke. Driver ojek online. Oh, nah, nanti data Anda driver ojek online ya? Iya, betul. Nanti data yang dipakai dinas sosial itu data yang mana gitu? Baik.
Karena kan saya sendiri nggak pernah tuh dapat kartu sembako, kartu prakerja gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizandar. Mungkin Mas Doni langsung Mas. Ya, jadi begini, kartu prakerja, kartu sembako, program keluarga harapan itu kan anggarannya dinaikkan, otomatis jumlah penerimaan manfaatnya juga akan dinaikkan. Artinya data akan diupdate ya oleh dinas sosial ya untuk mereka-mereka yang memang betul terkena dampak. Jadi jangan khawatir ya, data yang sekarang ini kan data yang dihimpun ketika kemarin kondisi masih normal, tapi sekarang kan kita sedang mengalami krisis dan tentu saja anggaran ditambah, otomatis penerimaan manfaat juga bertambah begitu. Jadi akan terjadi satu peningkatan yang cukup signifikan dari penerimaan manfaat bantuan-bantuan sosial yang tadi disebutkan. Jadi kalau memang Mas Rinandar merasa sebagai terdampak, ya mungkin bisa membantu melaporkan ke dinas sosial setempat gitu supaya datanya di-update begitu Mas. Begitu. Oke, jadi sebetulnya kan yang harusnya aktif adalah kan sebetulnya pemerintah begitu ya Mas Doni, tapi tidak ada salahnya juga masyarakat bila ingin juga mengetahui ya berperan serta aktif begitu ya Mas Doni. Betul. Okay. Betul. Okay, Karena ini kan dampaknya sangat luas ya. Jadi jangan sampai kemudian ada yang tidak menerima manfaat, sementara yang bersangkutan sebenarnya berhak untuk menerima manfaat begitu. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, Pak Edi di Depok. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Edi. Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Doni. Ya, silakan. Selamat pagi. Saya ingin bertanya nih. Pak Edi, boleh suara volume TV Anda dikecilkan, Pak Edi, biar kita bisa mendengar suara dengan jelas mungkin. Oke. Ya, silakan Pak Edi. Pertanyaan yang pertama yaitu, adakah pasar murah kemudian bantuan warga miskin baik yang terdampak atau tidak di beberapa wilayah di Indonesia? Kemudian ada pertanyaan lagi, adakah nanti kedepannya ini bakal ada inflasi atau tidak di negara ini? Oke, baik. Kemudian apakah pusat sudah memberlakukan beberapa kebijakan yang ada untuk membatasi atau melakukan lockdown di beberapa daerah? Dan satu lagi, adakah program yang diberlakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi saat ini? Ekonomi sedang melemah, rupiah sedang melemah, seperti itu. Baik Mas Edi, 4 poin ya, mudah-mudahan tidak terselip begitu ya Mas Doni. Ya, pertama saya kira kecukupan logistik sudah dipikirkan masa-masa ya, jadi tidak perlu khawatir ya, bahan pangan cukup ya, kita sebentar lagi akan panen raya dan juga Bulog juga siap untuk melakukan operasi pasar. Nah, mengenai pasar murah saya kira nanti Bulog bersama dengan BUMD pangan di daerah-daerah juga akan melakukan itu ya, tapi memang tetap dengan kebijakan physical distancing ya, artinya tidak kemudian nanti orang datang berkerumun untuk membeli bahan pokok, yang ada malah justru terjadi penyebaran virus di situ ya. Jadi nanti akan diatur mekanismenya. Nah, kemudian ya terkait dengan tadi soal pemulihan ekonomi ya, semua negara sedang mengalami krisis ekonomi ya. Indonesia juga diproyeksikan akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena pemerintah sudah mengambil langkah-langkah seperti tadi ya, ada jaring pengaman sosial, ada jaring pengaman usaha ya untuk melindungi usaha kecil menengah mikro ya. Jadi saya kira kita menjalani ini bersama-sama ya, beban ini kita pikul bersama, pemerintah semua bekerja keras untuk mengatasi krisis ini ya. Jadi pemulihan ekonomi saya kira juga menjadi satu yang akan diprioritaskan oleh pemerintah begitu. Kemudian tadi apalagi ya Mas, saya inflasi selain ya? Itu ya, ekonomi, kemudian inflasi ya, kalau bahan pokok cukup ya, maka tidak akan ada inflasi tentu saja. Yang penting kan ketersediaan bahan di pasar ya, ketersediaan bahan pokok di pasaran. Nah, itu saya kira pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis ya untuk mencukupi itu, dan kita tidak mengalami inflasi untuk bahan pokok kita. Baik, 2 hal yang coba saya rangkum mungkin Mas Doni, yang lebih sangat dikedepankan oleh masyarakat adalah pendataan untuk jaring pengaman sosial ini memang betul-betul sangat
sangat diharapkan agar tidak lagi ada kekisruhan nanti pada saat mungkin pencairannya, dan juga stok kebutuhan pokok pun juga meskipun sudah ada jaminan dari salah satu media cetak pagi ini, Kementan juga akan ikut mengawasi distribusi kebutuhan pokok. Harapannya juga benar adanya di lapangan begitu ya Mas Doni. Terima kasih Mas, tenaga ahli utama Kantor Staf Presidenan, Mas Doni Gahraladian atas waktunya. Selamat pagi. Mas Arief. Ya, assalamualaikum Mas Doni.